Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video baru yang selalu perkasa menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi di channel kita bersama yaitu Santap Ilmu. Nah, sebelum lanjut jangan lupa ya like dulu, like, share, komennya ya agar nanti bisa mendapatkan materi-materi terupdate. Nah, oke, kali ini di pelajaran kita adalah kita masuk ke IPA, ilmu pengetahuan alam, di SMP kelas 8 ada yang namanya sistem peredaran darah. Ya, mari kita belajar tentang sistem peredaran darah ya dengan saya Erni Johar MPD dari SMP Negeri 2 Gempol. Oke, sebelum masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu sih apa pengertian dari sistem peredaran darah. Jadi, sistem peredaran darah itu adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa dan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Jadi darah itu mengangkut nutrisi, kemudian oksigen, dan zat lain yang diperlukan oleh sel-sel tubuh, serta membawa limbah ke organ ekskresi untuk dibuang. Ya, itu pengertian dari sistem peredaran darah ya. Oke, selanjutnya coba lihat gambarnya ya. Di situ ada sistem peredaran darah manusia. Jadi sistem peredaran darah manusia itu adalah sistem peredaran darah ganda nanti yang dipakai ya. Artinya darah itu 2 kali melewati jantung. Apa sih? Mari kita bahas ya. Oke. Sebelum mengenal lebih lanjut, kita harus tahu dulu yang namanya struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Nah, yang pertama ada jantung. Jadi jantung itu gambarnya seperti yang itu ya, itu gambar jantung. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi terdiri dari 4 tuang nanti jantungnya, ada 2 serambi, ada 2 bilik. Dari gambar juga ada 4 ya. Nah, yang serambi atau istilahnya itu adalah atrium, itu fungsinya menerima darah ke dalam jantung. Nah, kalau yang bilik atau istilahnya itu adalah ventricle, itu adalah untuk memompa darah keluar dari jantung. Nah, sekarang bagaimana sih cara kerja dari jantung? Oke. Jantung itu adalah organ berotot yang menjadi pusat peredaran darah ya. Sistem ini terbangun dari jaringan pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler ya, yang membawa darah dari dan ke semua organ tubuh ya. Darah ini mengandung oksigen dan nutrien ya yang dibutuhkan organ agar bisa bekerja dengan baik. Jadi darah juga membawa karbon dioksida ke paru-paru agar dapat dikeluarkan lewat sistem pernapasan. Jadi jantung memiliki 4 katup ya, yang membuka, kemudian menutup dan menjaga darah mengalir sesuai dengan tujuannya. Ya, jadi keempat katup itu nanti menghubungkan 4 ruang yang menerima dan mendistribusikan darah dalam sistem cara kerja jantung ya. 4 ruang itu adalah 2 bilik dan 2 serambi yang masing-masing bagian kiri dan kanan jantung ya. Nah, untuk memompa darah, keempat ruang itu bergantian berkontraksi ya dan mengendur ketika mengalirkan darah. Jadi agar dapat berkontraksi secara teratur dan stabil, jantung itu memerlukan sistem kelistrikan yang memicu detak jantung ya. Sistem ini sekaligus menjadi sumber daya yang sangat penting dalam cara kerja jantung ya. Aliran darah yang normal itu nanti memiliki siklus jantung, kemudian jantung, paru-paru, kemudian jantung ke tubuh ya. Jadi darah itu pada awalnya beredar dari tubuh, lalu masuk ke serambi kanan dan menuju ke bilik kanan jantung ya. Jadi jantung lalu memompa darah ke paru-paru untuk mendapatkan oksigen dan memompa karbon dioksida. Jadi dari paru-paru nanti darah yang telah kaya oksigen itu dikembalikan ke jantung ya lewat serambi kiri ya, yang lalu mengalirkannya ke bilik kiri untuk kemudian dipompa ke seluruh tubuh lagi ya, termasuk otak. Jadi siklus ini berjalan secara terus-menerus selama 24 jam.
sehari ya. Jadi dalam berupa detak jantung yang dapat diukur. Oke, mari kita lanjut ke organ peredaran darah selanjutnya, yaitu ada yang namanya pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu fungsinya mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, nanti dibagi menjadi 3 ya. Pembuluh darah itu ada arteri, kemudian ada vena, dan ada kapiler. Ya, arteri itu adalah pembuluh darah besar dan berotot ya. Fungsinya itu membawa darah keluar dari jantung. Nah, sementara vena itu adalah pembuluh darah besar namun tipis ya. Fungsinya itu adalah untuk membawa darah dari tubuh ke jantung. Nah, yang kapiler itu pembuluh darah ya, seperti dari gambar itu ya, pembuluh darah yang sangat tipis. Nah, fungsinya adalah tempat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna untuk tubuh ya, dan dengan sisa metabolisme yang akan dibuang. Oke, itu adalah pembuluh darah. Berikut 3 yang menjadi bagiannya ya, ada arteri, ada vena, kemudian ada kapiler. Oke. Selanjutnya organ peredaran darahnya yang ketiga adalah ada darah ya. Ada darah, keping darah. Nah, darah itu fungsinya adalah menghantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, kemudian ada hormon, sisa-sisa metabolisme ya. Jadi nanti terdiri dari beberapa ya, terdiri dari plasma darah. Jadi plasma darah itu membawa nutrisi seperti glukosa, kemudian lemak, kemudian vitamin, asam amino ya, dan mineral. Nah, kemudian ada sel darah merah atau istilahnya adalah eritrosit ya. Jadi fungsinya itu adalah membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Ada juga yang namanya sel darah putih atau leukosit ya. Itu fungsinya adalah melawan kuman penyakit. Nah, kemudian ada keping darah atau istilahnya adalah trombosit ya. Itu untuk menghentikan dan menutup pendarahan. Jadi ketika terjadi luka ini yang berfungsi adalah keping darah trombositnya ya. Oke, selanjutnya mari kita bahas tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Apa saja sih? Ya, yuk kita bahas ya. Nanti yang pertama ada yang namanya aterosklerosis. Ya, aterosklerosis itu adalah kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri karena timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Jadi ada yang tersumbat ya peredaran darahnya, itu namanya aterosklerosis ya. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran yang kedua, ada yang namanya stroke. Tuh, lihat gambar stroke-nya ya, ada gambar orangnya ketika sudah terjadi stroke. Perubahan fisik juga akan berubah itu ya, kelihatan agak sedikit berubah di muka. Jadi ini disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak itu tersumbat dan pecah sehingga otak itu kekurangan oksigen, makanya terjadi seperti itu ya. Oke, itu penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran yang kedua ya. Nah, yang ketiga ada yang namanya hipertensi. Nah, apa sih hipertensi itu ya? Jadi ketika tekanan darah seorang itu sama atau di atas itu 140/90 harusnya ya. Nah, jadi menyebabkan jantung itu bekerja lebih keras sehingga nanti pecah pembuluh darah. Itu dari hipertensi ya. Jadi tekanan darahnya itu di atas 140/90, tinggi banget ya. Jadi tidak bekerja jantungnya, makanya pecah pembuluh darah ya. Oke, sekarang bagaimana sih cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah? Caranya nih ya, kita yang pertama makan makanan yang seimbang dulu. Ada istilah 4 sehat 5 sempurna, kita harus jalani itu ya. Kemudian rendah lemak jenuhnya ya, kemudian ada lemak trans ataupun kolesterol. Jadi yang rendah-rendah kolesterol nih yang kita harus konsumsi biar sehat ya. Kemudian kita juga harus membatasi nih konsumsi garam dan gula. Kalau berlebihan juga nanti efeknya akan berbeda ya. Seperti kalau kelebihan gula berarti nanti ada istilah yang namanya diabetes ya. Kemudian selanjutnya kita
hindari itu merokok sebisa mungkin ya. Kemudian kita juga harus rutin berolahraga. Oke, itu yang bisa Ibu bahas di kali ini tentang peredaran darah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan komennya di YouTube channel kita bersama Santap Ilmu sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel Santap Ilmu dengan like, subscribe, dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya. Sampai bertemu di konten berikutnya. Ayo belajar di Santap Ilmu.